DBHDR di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DBHDR di kabupaten kota. Karena kabupaten kota itu kan masih ada juga Silpa DBHDR. Kalau di provinsi itu selain Dinas Kehutanan ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Transmigrasi, kemudian ada Biro Ekonomi, kemudian Dinas satu lagi Pak Farid itu transmigrasi ya, transmigrasi, pariwisata, UMKM, koperasi UMKM. Nah itu yang pengguna DBHDR dari sektor strategis di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ini tujuannya ini untuk memberikan pemahaman dan mungkin ada arahan-arahan, aturan baru, kebijakan baru dari pemerintah pusat. Makanya melibatkan 3 kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dengan Kementerian LHK tentang penyusunan anggaran dari DBHDR, dana bagi hasil dana reboisasi. Pak, ditetapkan DBH-nya berapa Pak DBHDR tahun ini Pak? Untuk jadi dibahasnya. Kalau kita sebenarnya tiap tahun dari pusat itu ada transfer dana DBHDR rata-rata 200 miliar setiap tahun. Nah itu yang digunakan untuk pembangunan Kalimantan Tengah, tetapi mengikuti PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Kalau yang dahulu 216, tapi ini masih menunggu perubahan. Jadi itu dasar kita nanti untuk pelaksanaan penganggaran tahun depan 2025. Jadi ini untuk rencana anggaran tahun 2025. Kalau untuk tahun 2024 berapa Pak? Kalau tahun 2024 kemarin DBHDR yang direncanakan digunakan itu kurang lebih 500 miliar. 500 miliar. Ya, kurang lebih 500 miliar. Nah, tetapi ini lagi berjalan digunakan oleh Dinas Kehutanan dan kawan-kawan dinas yang mengelola rencana strategis yang 5 sektor itu. Kalau untuk tahun 2025 ini diusulkankah atau gimana Pak? Jadi termasuk cuma pembahasan aja. Pembahasan aja. Ya, termasuk mungkin ya kalau kita misalnya mengusulkan A, B, C dan D apa arahan dari pusat, karena ada beberapa yang misalnya yang tidak bisa dilakukan mungkin di arahan mereka tidak bisa. Kemudian yang bisa dilakukan mungkin dicentang. Oke, nah intinya seperti itu. Oke Pak, izin Pak terkait anggaran untuk di Karhutla sendiri Pak, seperti apa untuk penanganan Karhutla sendiri Pak untuk tahun ini? Kalau Karhutla memang tahun ini perencanaan anggaran itu lebih dari 80 miliar sudah, tapi itu termasuk armada-armada yang diserahkan kepada masyarakat peduli api. Kemudian ada beberapa pemerintah kabupaten kota yang direncanakan itu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan untuk tahun 2024 ini. Tetapi kita masih menunggu nanti arahan dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk pelaksanaannya. Berarti untuk fokusnya saat ini masih pencegahan Pak untuk saat ini Pak? Kalau di Saat ini sudah dilakukan sebenarnya kalau kayak pencegahan itu dari awal tahun. Kemudian sudah dilakukan patroli rutin itu sejak April 2024 dan tahap sekarang ini sudah ada pemadaman langsung sudah, karena beberapa daerah-daerah itu kan sudah ada titik api, itu langsung dipadamkan. Mungkin kawan-kawan bisa melihat ada di SCTP kemarin, ada TV One, tim Dinas Kehutanan juga melakukan kegiatan pemadaman. Ada yang di sekitar Sebangau, ada yang di Jalan Cidikriwut, ada di Lingkar Luar. Memang ada beberapa titik dan rata-rata yang terbakar itu sebenarnya bukan kawasan hutan, tetapi kita tetap sebagai bagian dari tim pencegahan Karhutla, kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah, kita akan membantu pemadaman seluruh wilayah, baik itu kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan, karena rata-rata yang terbakar yang ada ini semuanya lahan-lahan yang dikelola masyarakat. Ya, Untuk yang sengaja dibakar atau terbakar sendiri kita belum update. Untuk titik rawan di kabupaten di kawasan hutan sendiri di daerah mana Pak? Sebenarnya kalau memang dikatakan rawan itu wilayah-wilayah bergambut di Kalimantan Tengah ini termasuk rawan semua. Mulai dari Kabupaten Barito Selatan, Pulang Pisau, Palangkaraya sendiri, Katingan bagian bawah ya, termasuk Kobar. Ya, karena memang wilayah-wilayahnya bergambut dan cenderung kering kan, rawan kalau situasi musim kemarau seperti ini. Oke. Siap, makasih banyak.